Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas sebuah keterampilan hidup atau life skill yang harus kita kuasai, yang harus kita ketahui bersama, harus kita perhatikan bersama. Apalagi di saat ini kita sedang menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan, tantangan hidup yang sangat berat. Tantangan kesehatan dengan menyebarnya virus corona, tantangan ekonomi, permasalahan pendidikan, dan lain sebagainya. Keterampilan yang harus kita jalani untuk mencapai kesuksesan kita, keterampilan yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu apa yang disebut dengan grit and resiliency atau kegigihan, ketahan bantingan, ketangguhan, ketabahan, keuletan dalam proses menjalani kehidupan untuk mencapai tujuan dan impian yang dicita-citakannya. Setiap kita pasti memiliki impian, setiap kita pasti memiliki tujuan yang ingin kita raih. Namun dalam proses pencapaian tujuan itu tidak sedikit kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak permasalahan, banyak problematika yang menghadangnya. Untuk itu dibutuhkan sebuah grit, sebuah keuletan, sebuah kegigihan, sebuah ketangguhan, sebuah ketahan bantingan untuk kita bisa mendapatkan impian yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Karena itu keterampilan grit dan resilience ini sangat penting. Bagaimana caranya kita agar bisa tangguh, agar bisa ulet, agar bisa gigih dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita melatih otot-otot kegigihan itu sendiri. Kita harus melaksanakan banyak exercise grit, jadi latihan-latihan kegigihan, latihan-latihan keuletan. Antara lain adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan harian yang sifatnya sederhana, atau yang bisa dikenal dengan habit, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Seperti umpamanya kita berniat untuk setiap hari membaca buku sekitar 15 menit atau 30 menit. Kita berniat untuk menciptakan kebiasaan olahraga setiap hari minimal 10 menit. Kita berniat atau merencanakan setiap hari membaca Al-Quran minimal 1 halaman atau 2 halaman. Kegiatan-kegiatan kecil ini yang kita laksanakan, kalau kita continue, kalau kita terus konsekuen, akan menimbulkan otot-otot keuletan, kegigihan itu menjadi lebih kuat. Karena kegigihan keuletan itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi ia bagaikan sebuah otot yang kalau tidak pernah dilatih, maka otot itu akan menjadi kendor. Tapi kalau karena sering dilatih, sering melakukan olahraga atau sering melakukan sit up dan lain sebagainya, maka otot-otot itu akan menjadi kekar dan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tumbuhkan growth mindset atau cara berpikir yang fokus pada proses, fokus pada pertumbuhan. Artinya setiap ada masalah, kita tidak menjadikan masalah itu menjadi sebuah penghambat, tetapi masalah itu kita jadikan sebagai peluang, sebagai tantangan untuk bisa menghadapinya. Masalah itu tidak menjadi hambatan, tetapi menjadi sebuah peluang dan tantangan. Orang yang memiliki cara berpikir tumbuh itu akan menganggap semua masalah itu bisa diselesaikan. Tapi kalau orang yang memiliki cara berpikirnya sempit, dia akan menghadapi setiap masalah itu sulit, setiap masalah itu susah untuk diatasi, setiap masalah itu berat, sehingga dia akan tidak punya daya juang, tidak punya kegigihan, tidak punya keuletan untuk mencari solusi terhadap setiap masalah. Karena itu, cara yang kedua adalah tumbuhkan cara berpikir yang berfokus pada proses, pada pertumbuhan. Jadi semuanya itu masih dalam proses, semuanya itu bisa diatasi, semuanya itu mudah, semuanya itu adalah bagian dari proses yang harus dijalani sehingga pasti ada jalan keluarnya. Yang ketiga adalah
hindari negatif emotion. Jadi emosi-emosi negatif, emosi takut, emosi gelisah, emosi kekecewaan, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita terjebak dengan kekecewaan, sakit hati, kemudian juga frustasi. Karena orang yang memiliki emosi negatif pasti dia tidak memiliki ketahan bantingan, tidak memiliki keuletan, tidak memiliki kegigihan. Dia pasti akan apatis, dia pasti akan menyerah, dia pasti akan merasa tidak mampu karena image-nya atau emosinya itu sudah negatif. Ketika orang memiliki emosi negatif, maka semua kekuatan dirinya, semua ketangguhannya akan runtuh. Karena itu harus langkah yang bisa dilakukan adalah harus mengurangi ekspektasinya. Karena emosi negatif itu biasanya tumbuh karena harapan yang berlebihan, kemudian realitanya itu tidak sesuai sehingga munculnya yang namanya masalah, munculnya namanya kekecewaan. Untuk menghindari banyak kekecewaan, maka ekspektasi kita yang terlalu tinggi itu harus kita sederhanakan, disesuaikan dengan realita dan kenyataan yang kita hadapi sekarang ini. Sehingga yang timbul adalah menerima, yang timbul adalah qanaah, yang timbul adalah bersyukur atas semua yang terjadi. Yang kedua adalah harus senantiasa memiliki sikap apresiasi. Jadi kita harus mencari sudut positifnya. Setiap masalah pasti ada nilai-nilai positifnya. Kita apresiasi yang positifnya, kita syukuri yang positifnya. Sehingga kita tidak terlalu menghiraukan permasalahan-permasalahan negatifnya, tapi kita mengapresiasi permasalahan-permasalahan yang ada sudut pandang positifnya. Yang ketiga adalah kita mengurangi informasi-informasi negatif. Seperti sekarang ini kita dibanjiri setiap hari dengan berbagai macam informasi-informasi negatif yang akan menciptakan ketakutan pada diri kita. Kurangi informasi-informasi negatif, hindari informasi-informasi negatif, tetapi cari informasi-informasi yang positif, yang memberikan semangat, spirit, yang memberikan harapan, sehingga akan muncul emosi-emosi yang positif. Yang keempat, untuk kita bisa menguatkan keuletan dan ketangguhan, ketahan bantingan jiwa kita dalam mencapai kesuksesan adalah keluar dari jebakan smartphone. Smartphone ini bisa menimbulkan positif dan juga bisa menimbulkan negatif. Kalau kita kena pengaruh adiktif smartphone atau pengaruh kecanduan smartphone, ini yang berbahaya. Artinya ini bisa menjadikan hambatan kita dalam menggapai cita-cita kita, dalam menggapai kesuksesan kita. Apa hubungannya? Ya, karena dengan smartphone yang kita tidak bisa mengendalikan, maka bisa jadi banyak hal yang ingin kita capai, banyak hal yang ingin kita kerjakan itu terbengkalai gara-gara kita tidak bisa mengendalikan smartphone atau kita terjebak dengan kecanduan smartphone yang negatif. Karena itu langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah kita mengurangi pemakaian smartphone. Artinya kita bisa kita jadwal, umpamanya dalam sehari kita menggunakan smartphone pada jam-jam tertentu, yang sisanya kita gunakan untuk hal-hal yang lainnya sesuai dengan harapan dan tujuan kita. Yang kedua adalah bisa juga dengan menggantikan fungsi smartphone atau kegiatan untuk mengontrol smartphone, menggunakan smartphone dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti umpamanya berolahraga, membaca buku, membaca Quran, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bisa juga dengan reinvent atau umpamanya menemukan kembali manfaat dari smartphone. Jadi menggunakan smartphone bukan untuk hanya sekedar mendapatkan informasi, tetapi juga untuk pengembangan diri, untuk pembelajaran, untuk mencari keterampilan-keterampilan yang penting lewat YouTube, lewat pembelajaran online dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memanfaatkan smartphone ini sebagai media untuk pengembangan diri kita. Seperti umpamanya ketika kita ingin belajar tentang public speaking, belajar tentang video editing, belajar tentang videografi dan lain sebagainya, itu bisa kita
mencari di sumber-sumber dari YouTube atau dari media-media pembelajaran online lainnya. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan manfaat dari smartphone ini, dan ini bisa meningkatkan grade kita, keuletan kita, kegigihan kita dalam mendapatkan kesuksesan. Ini beberapa hal kiat yang harus penting kita perhatikan dalam rangka untuk menguatkan kegigihan, keuletan, ketahan bantingan kita dalam mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Sekali lagi, di tengah permasalahan yang menghimpit kita harus memiliki daya juang yang kuat. Kita harus memiliki ketabahan, kita harus memiliki keuletan, kita harus memiliki ketahan bantingan. Dan itu semua orang pasti melaksanakan ini jika dia ingin sukses. Banyak orang sukses di dunia itu tidak lahir secara instan, tetapi mereka lahir dengan mengalami berbagai macam uji coba, berbagai macam tantangan hidup, berbagai macam permasalahan, dibanting sana, dibanting sini, dan begitu seterusnya, sehingga dia tumbuh menjadi kuat, menjadi besar, dan menjadi seorang yang bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negaranya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.